Terkenal sebagai gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia, Rinjani memiliki potensi lain di luar pesona alamnya yang luar biasa. Dianugerahi tanah vulkanis yang subur, lereng Rinjani merupakan lahan subur yang hasilkan bermacam tanaman berkualitas. Salah satu komoditas yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar adalah kopi. Seperti di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, di lereng sebelah utara Rinjani. Berada di ketinggian yang cukup, warga desa yang berjarak 98 km dari Mataram ini manfaatkan lahan untuk menanam kopi Arabica. Berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, masyarakat yang tinggal di tanah desa yang luasnya 2.800 hektar ini rata-rata memiliki profesi sebagai petani kopi. Tentunya saya tidak akan sabar melihat bagaimana proses memanen kopi saat ini. Mari ikuti saya terus. Kopi Arabica memang tumbuh dengan baik di hawa dingin. Berbeda dengan kopi Robusta yang tumbuh di dataran rendah, kopi Arabica mempunyai tingkat keasaman yang tinggi. Selain ketinggian lahan, kualitas kopi juga dipengaruhi oleh nutrisi dari alam dan juga cara pengolahannya. Dan keunikan cita rasa kopi Rinjani menarik peneliti muda dari luar negeri untuk meneliti tentang pengolahan kopi dan juga kehidupan warga setempat yang mengolahnya. Terus datang ke sini untuk belajar dari petani kopi di sini. Nah, kita mau coba sama-sama memperbaiki kualitas kopi di sini. Pakai cara yang simple dan murah, tapi kita harap efek besar kepada kualitas kopi. Kerja sama-sama dengan petani supaya bisa jual banyak, mungkin bisa ekspor di masa depan. Dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, Indonesia dianggap belum terlalu serius mengembangkan komoditas ini sebagai tulang punggung ekonomi. Kurangnya edukasi yang layak pada petani membuat jumlah ekspor kopi Indonesia pada umumnya kalah dengan negara lain. Kita masih kalah dengan Kolombia, dengan Kenya, dengan Ethiopia, Brasil, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena outputnya, pasar kopi itu kan yang menyerap paling besar itu tengkulak. Jadi kopi dibeli murah, sehingga petani merasa kopi itu hanya sebagai tanaman bonus. Jadi mereka asal petik karena butuh modal besar tentu saja untuk mengolah dan memproses itu. Nah, disinilah pentingnya kehadiran negara, kehadiran pemerintah. Selain untuk mengedukasi petani, juga bagaimana mengelola kopi itu sebagai sebuah produk yang bernilai ekonomi sehingga bisa mensejahterakan masyarakat. Selain hasilkan kopi berkualitas, keberadaan kebun kopi juga bisa jadi tujuan agrowisata yang menyenangkan untuk keluarga. Telah menjadi destinasi wisata kelas dunia, warga berharap peningkatan dalam pengolahan hasil tanaman kopi dapat mendongkrak pariwisata Lombok. Hamdani melaporkan untuk NET.